saya sedang berada di ruang auditorium, tepatnya di Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, di mana acara Lokakarya 7, program pendidikan guru penggerak Angkatan 6 diselenggarakan. Acara ini diselenggarakan oleh Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat. Tujuannya untuk memamerkan hasil panen belajar calon guru penggerak setelah menjalani pendidikan guru penggerak selama 6 bulan. Acara yang berlangsung di gedung Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati ini berjalan sangat seru. Kegiatan yang dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama pada 14 April dan sesi kedua pada 15 April 2023. Sesi pertama merupakan kegiatan evaluasi program PGP, berbagi aksi nyata, berbagi dampak positif, hingga persiapan pameran hasil belajar. Dihadiri oleh beberapa guru pengajar dan kepala sekolah dari berbagai tingkatan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Sederajat melakukan serangkaian acara yang diawali dengan pembukaan Koordinator Pengajar Praktik Bapak Hendri Gunawan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu, teman-teman pengajar praktik dan para calon guru penggerak angkatan ke-6 Kota Cirebon. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita bisa bertemu di tempat yang megah ini untuk melaksanakan doa karya ketujuh di hari pertama. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Ibu Fitri Apriliani Setia Diningrat SPD. Lalu pembacaan doa oleh Bapak Asep Saifur Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiyya wa li kulli shalih al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya, para calon guru penggerak Kota Cirebon melakukan ice breaking berupa goyang kopat-kopit.
melakukan keserangkaian kegiatan seru lainnya, tibalah saatnya para guru calon penggerak Kota Cirebon pada penghujung kegiatan Lokakarya 7, program pendidikan guru penggerak angkatan 6, sesi pertama yaitu evaluasi program PGP, berbagi aksi nyata, berbagi dampak positif. Ini video. Apa nggak juga nggak apa-apa. Si Nana nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya benar. 1, 2 di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Bedi yang tidak baik. Terima kasih. Ya, pertama dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi yang sudah baik ya, dan materi yang harus ditingkatkan. Dan sekian banyak sticky note di sini. Saya menyimpulkan kami dua harus. Anak gajah umur setahun. Biar lu anak gajah umur setahun. Oh, singkatannya. Imut. Berarti saya akan mengambil yang tiga. Yang pertama yang baik adalah filosofi Hajar Dewantara. Karena di situ banyaknya yang berpihak pada diri. Kemudian yang kedua ada budaya positif. Ya, ini saya yakin di setiap sekolah sudah menerapkan budaya positif. Ya, termasuk di MAS. Kemudian yang ketiga ada dilema ketika ini sudah bagus. Jadi ini yang sering kita hadapi ketika di sekolah ya. Ada dilema ketika ada rujukan moral. Mana yang termasuk dilema ketika, mana yang masuk rujukan moral. Itu materi yang sudah baik menurut kelompok 5 yang kita rangkum ambil yang terbaik. Untuk berikutnya materi yang ditinggalkan akan dijelaskan oleh rekan saya silakan Bapak Bedi Sumanggara. Dua terus Bu. Kalau ini anak gajah umur setahun. Kalau saya anak gorila umur setahun. Ya. Ya, terima kasih. Ini adalah dari kelompok 5 yaitu tentang materi pelatihan. Masih penasaran nggak? Ya, kelompok semuanya. Yang belum baik kelompok 5 yaitu yang pertama tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, masih ada beberapa tentang dari proses, dari produknya untuk berdiferensiasi. Itu masih awam gitu ya. Oh iya, aku ya dekat speaker ya. Maaf banget itu suara saya. Lalu yang kedua ada program pembangunan sekolah yaitu tentang kepemimpinan juga kita masih belum merasakan untuk kepemimpinan, tapi kita masih belajar untuk dari pasal lainnya. Ya, itu saja dari kelompok 5. Ya, itu saja dari kelompok 5. Terima kasih. Ya, 1, 2, 3. Ya, siapa? Gitu lah, itu aja. Terima kasih. Dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang menurut kami ini menarik adalah yang sudah baik, yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara.
karena materinya sangat bagus untuk kami sebagai pendidik, dan itu pun merupakan sebuah fondasi dari semua materi yang ada pada program pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih. Yang perlu ditingkatkan adalah pengembangan program yang berdampak positif pada murid, kemudian juga pengambilan keputusan dalam diri pendidikan. Jadi di mana kita menyusun kembali sekarang kita mulai belajar kembali menyusun bagaimana program-program yang memang semuanya itu pada akhirnya muncul pada peserta didik kita. Kemudian juga bagaimana ketika kita harus menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan diri pendidikan. Yang perlu dihindari. Yang kurang wasitnya. Ini PP yang sudah bagus dan perlu ditingkatkan lebar, kiri kanan, hasil. Dipastikan baik dan ditingkatkannya masing-masing. Ya. 5, 5, 6. Yan. Untuk panitia yang baiknya berdasarkan warnanya itu yang boleh dibacanya. Yang baiknya sudah memfasilitasi kegiatan lain. Untuk PP atau yaitu mengenai feedback atas praktik baik. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Mohon izin mengganggu waktu ya sebentar. Iya. Kami izin untuk mewawancarai berkenaan dengan kegiatan tadi. Iya. Menurut Bapak, apa tujuan dari program pendidikan guru penggerak ini? Tujuan utama dari program guru penggerak itu adalah untuk melatih, mendidik para guru menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Nah, pemimpin dalam pembelajaran ini nanti bermuara pada kepentingan peserta didik. Jadi mudah-mudahan diharapkan dengan adanya program pendidikan guru penggerak ini, seluruh pendidik
di satuan pendidikan bisa melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada kebutuhan peserta didik. Seperti itu tujuannya. Kalau boleh tahu penyelenggara acara ini siapa ya Pak? Yang menyelenggarakan itu adalah BPGP di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi di bawah kementerian itu ada balai, namanya Balai Besar Guru Penggerak. Nah, salah satu yang menjadi fokus dari Balai Besar Guru Penggerak itu adalah program pendidikan guru penggerak. Nah, untuk di Kota Cirebon ini baru angkatan pertama dari semua angkatan yang ada di wilayah Jawa Barat. Dan untuk di Jawa Barat sendiri itu Kota Cirebon mendapatkan program pendidikan guru penggerak di angkatan ke-6. Sedangkan kota kabupaten lain itu sudah mulai di angkatan 1, 2, 3, sampai 5. Dan Kota Cirebon baru di angkatan yang ke-6. Ya. Keuntungan yang dimiliki sekolah yang memiliki guru penggerak ini apa ya Pak? Keuntungannya sangat besar ya, sangat banyak karena guru-guru yang dilatih ataupun kepala sekolah yang menjadi calon guru penggerak itu dibekali dengan kepemimpinan pembelajaran, di mana tadi sudah saya sampaikan kepemimpinan pembelajaran ini nanti yang akan berdampak secara langsung kepada pembelajaran di kelas. Jadi apa yang menjadi kebutuhan peserta didik itu akan menjadi fokus dalam kepemimpinan pembelajaran dari program guru penggerak ini. Selanjutnya, apa yang bisa diambil manfaat oleh siswa di sekolah yang sudah memiliki guru penggerak? Materi pendidikan dan latihan bagi calon guru penggerak itu salah satunya adalah pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, jika di satu sekolah itu sudah memiliki guru penggerak, maka pembelajaran akan lebih bervariatif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi tidak monoton dengan gaya ceramah ataupun yang lainnya, karena guru penggerak itu sudah dibekali dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Mana pembelajaran yang berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang melihat kebutuhan peserta didik, kemudian keberminatan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas, seperti itu. Apa bedanya pengajar praktik dengan guru penggerak? Jadi dalam program pendidikan guru penggerak ini ada 3 unsur atau 3 aktor yang mendampingi calon guru penggerak selama pelatihan atau pendidikan. Jadi calon guru penggerak itu didampingi yang namanya instruktur, kemudian fasilitator, dan pengajar praktik. Nah, kalau instruktur dan fasilitator itu tatap mukanya secara maya, pembelajarannya secara maya. Tetapi kalau pengajar praktik itu bertatap muka secara langsung dengan calon guru penggerak. Nah, calon guru penggerak ini adalah subjek dari program guru penggerak ini. Seperti itu. Adakah program lanjutan yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru setelah lulus menjadi guru penggerak? Ada bagi Bapak Ibu guru yang sudah lulus, dinyatakan lulus menjadi guru penggerak. Nah, itu bisa mendapatkan atau ini sertifikat guru penggerak ini merupakan golden key, golden ticket bagi guru penggerak. Guru penggerak bisa mengajukan diri untuk menjadi calon kepala sekolah, kemudian bisa menjadi calon pengawas sekolah, kemudian yang ketiga bisa menduduki jabatan-jabatan struktural yang ada di dinas pendidikan atau di instansi lain yang ada kaitannya dengan pendidikan. Jadi hal-hal yang positif yang bisa didapatkan oleh calon guru penggerak atau guru penggerak yang sudah lulus ya, itu bisa menjadi calon kepala sekolah, bisa menjadi calon pengawas sekolah, bisa menduduki jabatan struktural ya di dinas pendidikan atau mungkin di instansi bagian pendidikan yang membidangi pendidikan. Baik Bapak, terima kasih banyak sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk memberikan jawaban dari wawancara kita. Iya.
Terima kasih sama-sama. Ya. Pada sesi kedua kegiatan Lokakarya 7, program pendidikan guru penggerak angkatan 6 yang turut dihadiri oleh Ibu Dr. Randa Haja Lili Kauliah MPD selaku Kabid Kurtendik dan Ibu Kadini S. Sos selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Transformasi pendidikan, ya, khususnya di Kota Cirebon. Dengan calon guru penggerak, dengan Lokakarya diharapkan transformasi pendidikan dapat memberikan perubahan yang signifikan, khususnya pada dunia pendidikan. Demikian barangkali Bapak Ibu. Terakhir kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hingga perwakilan BBGP Jawa Barat, Dr. Asep Agus Sulaiman, SSI MT. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang Maha Kuasa, di mana Bapak Ibu kita semua hadir di sini di hari Sabtu ini menjelang Lebaran dalam kondisi sehat dan bahagia. Ya. Sehat ya Bapak Ibu? Sehat. Bahagia? Bahagia. Yang bahagia boleh bersama. Terima kasih. Sehat ya? Sehat. Baik Bapak Ibu, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Dalam sesi kedua ini terdapat banyak sekali penampilan dari siswa-siswi sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Di antaranya ada hadroh dari SMP Negeri 7 Kota Cirebon yang turut mengiringi acara tersebut. Dan juga penampilan dari siswi-siswi SMP Negeri 1 Kota Cirebon mengaji dengan menggunakan 5 bahasa yang berbeda. Ada pula penampilan dari siswa-siswi SDN Sadagori yang menampilkan tarian dengan khas daerah.
Setelah penampilan dari siswa-siswi SD Negeri Sadagori dan SMP Negeri 7 Kota Cirebon, acara beralih sebentar ke penampilan kelas berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin habibillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon izin Bapak Ibu, kami diamanahi untuk menyampaikan berbagi satu buah program hasil belajar kami, dan kebetulan namanya tempe bacem, ya. Mudah-mudahan menarik materi bahasan kita, karena kita sedang beribadah puasa. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu kehusuan ibadah kita. Baik, apa yang menarik dari tempe bacem, Bapak Ibu? Sebelumnya kami mohon izin terlebih dahulu. Kami berdiri di sini adalah mewakili Bapak Ibu guru, calon guru penggerak, terutama guru SD, ya. Kami mohon izin kepada Bapak Ibu guru SD khususnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa mewakili dari karya-karya Bapak Ibu semuanya, dan mohon maklum apabila tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang secara langsung berinteraksi dengan kami sebagai CGP. Yang pertama, kami berterima kasih kepada Ibu Dewi Pujiati sebagai kepala sekolah kami di SD Negeri Karya Mulia II, dan Bapak Ibu kepala sekolah sekota Cirebon yang CGP-nya ada di angkatan ke-6 ini. Kami ucapkan terima kasih atas motivasinya, atas dorongannya, atas dukungannya, sehingga kami bisa sampai di Lokakarya ke-7 ini. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian kami juga berterima kasih kepada Pak Kartino selaku pengajar praktek, dan kepada seluruh PP, terutama 10 orang yang sudah mengantar kami sampai titik ini. Kemudian kami juga berterima kasih kepada Pak Fasil, dalam hal ini Pak Yusuf Zuheri, fasilitator kami, dan seluruh fasil dalam program guru penggerak. Baik, tempe bacem. Tempe bacem ini adalah singkatan ya Bapak Ibu dari teman pembaca. Tempe, teman pembaca. Bacemnya itu adalah sebuah alur, yakni baca dan ceritakan melalui karya terbaikmu. Itu sampaikan oleh Muhammad Jamil, CGP Angkatan 6 Kota Cirebon, SD Negeri Karya Mulia II. Next, Pak. Oke. Tempe bacem ini adalah satu program pembimbingan literasi dasar, Bapak Ibu. Sesuai dengan yang tadi disampaikan Pak Agus, bahwa fakta pahit yang harus kita hadapi saat ini adalah literasi. Kenapa saya mengambil program literasi? Karena itu salah satu dasarnya. Kita lihat dari bawah, Bapak Ibu. Dari bawah, di sini ada satu program yang pernah kami prakarsai sebelumnya. Sebelum ada tempe bacem, kami sudah melakukan suatu prakarsa perubahan. Nama programnya adalah Teman Baca. Apa dasarnya? Fakta di sekolah kami ada beberapa, bahkan kalau di lingkungan sekolah itu sekitar 5% anak-anak spesial yang butuh sentuhan khusus, terutama dalam hal membaca, Bapak Ibu. Sehingga
saya buat program teman baca, yaitu suatu program tutor sebaya antar teman membimbing teman yang lainnya. Nah, dari program ini kami melihat kebutuhan murid tentang literasi dasarnya, kami coba berikan solusinya melalui model pembelajaran collaborative learning dengan target utama adalah bimbingan membaca lancar. Dan progresnya, Bapak Ibu, progresnya kami melihat ada dampak terutama dalam hal kemandirian murid. Progres terkait dengan capaian kompetensi membacanya terlihat ada, dan ternyata dampak lainnya adalah kemandirian murid itu juga muncul. Kemudian kenapa di sana ada modul 3.3? Berkaitan dengan materi yang kita terima di program guru penggerak ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah, mudah-mudahan sudah komunikasi juga dengan CGP-nya. Selama kami menerima modul 1.1 sampai 3.3, kami mengikuti alur yang disebut alur merdeka, Bapak Ibu. Nah, di modul 3.3 kemarin yang terakhir, kami coba tawarkan program teman baca ini, dan alhamdulillah mendapat respon baik dari teman-teman satu kelompok. Dalam aktivitas mulai dari diri, M, merdeka, M-nya itu mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsepnya kami bahas bersama teman satu kelompok, kemudian dalam ruang kolaborasi, ruang kolaborasi juga kami bahas, sehingga itu jadilah produk tempe bacem. Kemudian di demonstrasi kontekstualnya, kemudian elaborasi pemahaman, dan sampai ke aksi nyatanya, koneksi antar materi dan aksi nyata. Nah, di modul 3.3 ini kami mendapatkan materi terkait dengan voice choice ownership dan juga tentang student agency atau kepemimpinan murid. Nah, kami melihat dari program teman baca ini, semua unsur ini masuk, ada di dalamnya, sehingga kami semakin yakin, semakin kuat bahwa program ini harus dilanjutkan dan dikembangkan, sehingga jadilah tempe baca. Selanjutnya di bagian atas, Bapak Ibu, Kota Cirebon ini punya aset terutama dalam hal literasi. Kita punya komunitas gelem maca, Bapak Ibu. Ya, di sini ada Pak D, ya, Pak Dedi Rohma, kemudian Bu Elva, kemudian Bu Dewi, ya, dan yang lainnya, dan juga ada CGB juga, Pak Adi, Pak Andi. Nah, di gelem maca ini saat ini sedang melakukan suatu program namanya CIKAL, Cipta Karsa Literasi. Ini sangat nyambung dengan tempe bacem. Ini saling melengkapi, karena dari program CIKAL inilah yang memiliki 5 alur: bila, explore, review, ceritakan, dan apresiasi. Tempe bacem lahir. Alur itu diekstrak kembali menjadi cuma 2 alur: bacanya ini secara luas maknanya, kemudian ceritakan, itu lebih sederhana. Kemudian latar belakang berikutnya adalah kami juga mencoba membuat sebuah inovasi berupa media. Nama medianya yaitu Tuman Baca, ya, Tuman Baca. Tuman Baca itu adalah kartu teman baca. Nah, media ini kami coba mengimplementasikan dari materi CGP yang kami pelajari. Pertama, tentang paradigma kucing. Di dalam kartu teman baca ini kami coba terapkan bagaimana paradigma kucing itu dilaksanakan supaya bisa diterapkan di tingkat murid. Waktu presentasinya 5 menit lagi ya, Pak. 5 menit lagi, siap.
Kemudian ada berpikir kritis dan juga diferensiasinya. Kami coba hadirkan. Next, Pak Benny. Nah, ini penjelasan dari teman. Teman ini perwakilan dari model collaborative learning, kemudian pembelajaran sosial emosional, diferensiasinya ada, dan kepemimpinan muridnya ada. Next, Pak. Pembaca itu adalah pribadi yang literat sebagai bekal pengembangan kepemimpinan murid. Karena kami yakin bahwa dengan literasi ini adalah modal. Next, Pak. Kemudian baca berupa aktivitas membaca buku secara efektif sesuai minat dan kebutuhan belajar. Kemudian mencakup aktivitas review, diskusi, dan telah mendalam. Next, Pak. Selanjutnya ceritakan. Nah, ini berbagi hasil bacaan, teknik bercerita sesuai minat dan potensi, media berceritanya bebas sesuai dengan minat siswa. Di sini letak diferensiasinya. Kemudian murid juga punya keleluasaan berekspresi. Next, Pak. Medianya ini yang tadi kartu teman baca seperti ini sebagai media kontrol panduan menempuh alur baca dan ceritakan. Teman baca secara harfiah bermakna kebiasaan membaca. Kebiasaan ya. Membaca. Ini tampilan kartu teman bacanya ada di stand kalau ada yang penasaran. Next, Pak. Terakhir kami ingin berbagi 5 perspektif, Bapak Ibu. Mudah-mudahan nyambung ya. Menurut saya sih saya meyakini ini gitu ya. Yang pertama, pendidikan adalah upaya melayani bangsa menuju puncak peradaban. Sebagai guru tentu kita harus bisa melayani peserta didik kita secara optimal supaya bangsa ini bisa beranjak menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, tadi tujuan yang kedua, kita harus bisa mengambil peran. Apa peran terbaik kita sebagai guru? Peran terbaik kita adalah totalitas dalam menjalankan tanggung jawab. Itu peran terbaik kita yang harus kita laksanakan. Yang ketiga, ikhtiarnya gimana? Seperti apa? Syukur dan sabar adalah respon terbaik atas ikhtiar yang terbaik yang sudah kita lakukan. Yang keempat, setelah kita berikhtiar, maka sukses itu ketika setiap proses yang kita tempuh dapat bermakna bagi diri dan orang lain. Ini dampak ya. Yang kelima apa, Bapak Ibu? Yang kelima adalah ikhlas, Bapak Ibu. Kenapa tidak ditulis? Karena sejatinya ikhlas tidak membutuhkan pengakuan. Terima kasih. Saya Mujamil, CGP Angkatan 6 Kota Cirebon. SMP Negeri 5 pun turut andil dalam kegiatan Lokakarya 7, program pendidikan guru penggerak Angkatan 6.
Saya Latifah dari Jurnalistik mengabarkan.